Kalau yang ngikutin terus ya mau. Siap. Nah, Ini sekolah bantu kok. Kalau memang ada yang paham ke sekolah, datang ke sekolah kita lah. iya kemarin kan saya ada keluhan dari warga yang ini tingkatannya udah sekolahnya madrasah gitu ya, madrasah semepek gitu. Nah sekarang bagus tapi kadang-kadang buat ketemu sama teman-teman reuni zaman dulu gitu yang CBLK itu cinta lama belum kelar gitu. Iya, tahu itu kan jadi musola di keluarga. Jadi musola. Oh iya masalah ya. Ini apa? Bu siapa namanya? Kau jadi insinyur itu jasa guru. Kau jadi presiden itu jasa guru. Jadi kepala CBU 01 jasa guru. Iya kan? Oke, nah pemirsa kita nanti mulai bareng-bareng dengan pemirsa yang ada di rumah. Dan saya Munawir Ngacir Official tentunya mengharapkan ini bukan hanya tontonan tapi tuntunan juga buat kita semuanya. Nah pemirsa saya dengan Bu Sri, Sri kowe wong ndi? Ora bali-bali. Orang Bali kena COVID. Nih pemirsa, nih nggak pulang-pulang Lebaran kemarin karena gara-gara COVID. Nah, langsung aja dah. Selama 3 bulan, ini kalau yang stoknya banyak mungkin nggak sedih ya. Betul. Apalagi laisal fulus mampus kan begitu. Ya iya kalau nggak ada duit kan mampus. Nah, kanal fulus mulus artinya apa? Kalau punya duit mah lurus-lurus aja ya, tenang anteng. Nah, ini para guru, apalagi kan yang ada honorer juga ya. Honorer masih ada. Lah kalau nggak ada saya jadi guru honorer ya nggak apa-apa dah, nambah gitu. Nah, selama ini kan istilahnya selama 3 bulan sebagai kepala sekolah terhadap anak buahnya, boleh katakan kan seharusnya harus sinergi. Nah, itu ketika gurunya ada yang nggak mampu, gimana kepala sekolah pendapatnya? Kalau kebetulan sih guru-guru kami semuanya mampu. Oh, mampu semuanya? Alhamdulillah. Nah, ini pemirsa. Nah, kalau misalkan nggak mampu khawatir, kan biasanya banyak gara-gara perut ya. Ya semuanya kalau gara-gara perut kan biasanya hujat sama kepala sekolah. Gimana sih kepala sekolah kan begitu ya? Ini gimana sih kepala sekolah nggak peduli banget sama anak buahnya kan begitu ya? Nah, alhamdulillah CBU 01 luar biasa ya. Semuanya mampu karena kebetulan memang yang banyak yang masih PNS. Nah, itu yang jelas sudah dapat penghasilan kan dari pemerintah. Iya betul. Kemudian yang honor daerah atau disebut KKI itu juga sudah dapat gaji dari pemerintah daerah. Jadi alhamdulillah. Ini barangkali pemirsa belum ada yang tahu KKI apaan? Kontrak kerja individu. Jadi honorer tapi digaji oleh Pemda. Wis, bukan dari wali murid lagi ya? Enggak. Kan tadi sekolahnya gratis. Tapi anak saya nggak gratis. Gimana? Dari rumah ke sini maksudnya. Lah kan pakai bensin ya. Maksudnya kalau hal pendidikan ini memang seharusnya kan sudah otonomi daerah semuanya dan juga ini sudah dimudahkan pemerintah kepada para guru dan juga kepada murid. Bahkan yang negeri ini kan sekolah SPP nggak ada. Dulu saya ya Allah nyari 10.000 juga susah. Nah pemirsa, saya langsung nanya kepada Bu Sri ya sebagai kepala kepala sekolah. Kurikulum sekarang yang dipakai yang mana? Kurikulum di CBU 01 yang sekarang Tahun 96 apa 9? 2013. 2013. Iya. Kalau saya Bu Indah, saya ingatnya tanggal 13. 13 Januari itu lahir saya. Nah, ini pemirsa. Nah, kalau misalkan nggak mampu khawatir, kan biasanya banyak gara-gara perut ya. Ya semuanya kalau gara-gara perut kan biasanya hujat sama kepala sekolah. Gimana sih kepala sekolah kan begitu ya? Ini gimana sih kepala sekolah nggak peduli banget sama anak buahnya kan begitu ya? Nah, alhamdulillah CBU 01 luar biasa ya. Semuanya mampu karena kebetulan memang yang banyak yang masih PNS. Nah, itu yang jelas sudah dapat penghasilan kan dari pemerintah. Iya betul. Kemudian yang honor daerah atau disebut KKI itu juga sudah dapat gaji dari pemerintah daerah. Jadi alhamdulillah. Ini barangkali pemirsa belum ada yang tahu KKI apaan?
kontrak kerja individu. Jadi honorer tapi digaji oleh Pemda. Bukan dari wali murid lagi ya? Bukan. Kan tadi sekolahnya udah gratis. Tapi anak saya nggak gratis. Gimana? Dari rumah ke sini maksudnya. Lah kan pakai bensin ya. Jadi maksudnya kalau hal pendidikan ini memang seharusnya kan sudah otonomi daerah semuanya, dan juga ini sudah dimudahkan pemerintah kepada para guru dan juga kepada murid. Bahkan yang negeri ini kan sekolah SPP nggak ada. Dulu saya ya Allah nyari 10.000 juga susah. Nah pemirsa, saya langsung nanya kepada Bu Sri ya sebagai kepala kepala sekolah. Kurikulum sekarang yang dipakai yang mana? Kurikulum di CBU 01 yang sekarang tahun 96 apa 9? 2013. 2013. Iya. Kalau saya Bu Ina, saya ingatnya tanggal 13. 13 Januari itu lahir saya. Iya. Ini 13 Januari nih. Nah, mudah-mudahan kemudian kurikulum itu apakah sebagai hanya cuman acuan nyantai ya? Iya. Saya masalahnya kalau ngelihat WC yang udah pada kisut lumayan juga. Iya, karena kita demennya sama mak-mak. Kalau saya demen sama bapak-bapak namanya LGBT ya. Alhamdulillah. Nah, ketika ngajar nih, mohon maaf, anak kan kalau kelas 5, kelas 6 itu kan umurnya sudah mulai yang balik ya, puber ya. Ini yang perempuan. Kalau yang laki-laki kan kalau dalam ilmu fikihnya kan 15 tahun. Khamsata asyara sanatan. Kalau perempuan kan litis ngesinina. Dalam ilmu fikihnya dalam kitab Safinatun Najah itu dijelaskan begitu. Jadi ketika puber, ini kan kadang-kadang anak-anak kita lebih paham daripada yang dewasa. Gimana cara mencegah kalau anak-anak kita melihat YouTube yang memang itu senonoh buat belum waktunya buat anak-anak kita. Itu gimana coba? Solusinya barangkali guru ada yang bisa memberikan solusi. Itu kan kalau SD masih bisa diatur lah karakternya ya. Tapi kalau sudah ke SMP sampai ke SMA itu kan sudah sifat-sifat birahinya kepada selain lawan jenis. Iya, lawan jenis kan udah mulai tuh. Nah, kalau di SD ini gimana nih? Makanya perlu menggandeng orang tua, Pak. Kita kerjasama dengan orang tua, kita senantiasa komunikasi dengan orang tua. Terus kita kawal anak-anak bersamaan dengan orang tua. Baru jadi ketika di rumah, orang tua juga tetap harus peluk terus anak, pantau terus anak. 2 juta rupiah. Kan jangan kuis ya. Allah ya karim. Nggak, kalau misalkan ini kan sepaneng kagak enak. Ya. Kalau sepaneng khusus ya Putri. Ada bagiannya nanti. Ada bagian. Nah, jadi solusinya pertama deketin orang tua, gandeng orang tua, dan juga ini mohon maaf, mayoritas kita anak-anak kita kan megang HP nih. Iya. Kita kan nggak kontrol. Ini gimana nih, game apa? Karena apa? Banyak sekali efek negatifnya ketika megang HP itu matanya kadang-kadang kan ada yang rusak gitu kan. Lewat ya, ada yang lewat itu. Ada lewat ya. Ya Allah sampai ya ampun, kalau misalkan udah namanya udah cinta terhadap HP, sampai gerak-geraknya itu pun juga sampai kayak. Nah, itu gimana cara solusinya misalkan di sekolah SD ini? Kalau di kami di CB 01 kebetulan memang melarang siswa membawa HP ke sekolah. Kemudian kita sampaikan kepada orang tua murid untuk mengawal, seperti tadi yang disampaikan Bu Wida, mengawal ketika anak-anak di rumah penggunaan gadget apapun, menggunakan HP apapun itu dikawal oleh orang tua. Kalau bisa dibatasi penggunaannya sehingga orang tua tahu apa yang dibuka anak. Dan orang tua juga harus paham tentang IT. Makanya tadi kalau orang tua zaman sekarang memang harus mengikuti perkembangan IT. Kalau saya Bu Sri, sekolah di Madurasa sih. Madurasa. Nah, guru SD kelas 1 mana? Pemirsa. Ini guru SD 01-nya yaitu kelas 1. Bu, ini kan dari TK sampai ke SD, kalau misalkan belum bisa membaca kepriben. Ya kita harus ini Pak
dari awal mengeja huruf dulu. Oh, dieja. ABC ya. Berarti memperkenalkan huruf. Alfabet ya. Iya, kira-kira begitu. Oh, berarti ini untuk menyamakan persepsi ketika di musola dan di sekolahan. Di musola pun juga dieja ya. Dieja. Ya. Kalau ngejanya gimana kalau di SD? Ya, Bu, DID, Budi. Budinya belum datang. Paling terkenal di kelas. Ya kan? Sampai lulus pun juga nanti terkenal juga. Kamu kok dulu yang malas gitu ya. Nah, itu ketika menghadap. Ya deketin, anaknya diajak ngomong, apa kesulitannya di mana, gitu kan. Ya terus ya kita bimbing aja belajarnya. Bu Gisa suka sering privat di rumah nggak? Dulu aja, sekarang udah enggak. Sekarang nggak ada. Waktu pas masih honor awal. Enggak, kalau misalkan kalau masih privat di rumah, saya juga kepingin privat sama kamu. Kalau guru kelas 5 mana? Kenapa saya nanya yang ganjil-ganjil gitu? Ya iya, sunah Nabi ganjil. Nah, ibu siapa namanya tadi? Ibu Ida. Oh, Bu Ida. Ida, nah, gitu kan. Bu Ida, sekarang umur berapa sih? Saya jangan nanya umur. Saya suka sensi. Enggak, masalahnya kayak saya, gigi udah diambil dealer gitu. Tahu aja. Bu Ida, kelas 5 kan lagi susah-susahnya itu. Nanti kan kalau kelas 6 baru mulai berpikir. Ya. Mau sekolah lagi atau mau kawin gitu kan? Mau nikah. Nah, iya kan? Iya. Nah, kesusahan ketika lagi kelas 5 kan untuk menghadapi kelas 6 kan mau menghadapi ujian. Iya. Kan susah biasanya tuh kan. Kalau kelas 5 kan lagi bandel-bandel, kelas 4, kelas 5 bandel dah gitu. Nah, ketika anak itu nggak bisa ngerjain, sanksi yang disampaikan sama Bu Ida apa? Sejauh ini saya selalu memberikan sanksinya itu sanksi akademik ya. Saya tidak pernah memberikan sanksi dalam bentuk hukuman fisik. Jadi gitu. Saya berikan hukuman yang akademik. Misalnya dia tidak mengerjakan tugas, ya saya suruh kerjakan di sekolah. Katakanlah saya kasih PR. Ternyata dia tidak mengerjakan, ya sudah saya suruh kerjakan di sekolah. Paling sanksinya saya kasih nilainya ya berbeda dengan nilai yang anak-anak yang benar-benar melaksanakan secara yang disiplin mengerjakannya. Iya. Kalau Bu Ida nilai yang tertinggi menurut Bu Ida sendiri. Kalau nilai 100 kan milik yang kuasa. Iya. Itu kalau yang ke bawah sampai itu minimal kalau yang pinter dikasih nilai berapa? Untuk nilai apa tuh? Nilai baik akhlak maupun dalam mengerjakan soal atau misalkan dalam keseharian di ruangan gitu. Nah, nilai itu kan kalau nilai akademik itu kan kita harus objektif ya. Ketika anak menyelesaikan itu dengan sempurna, ya berarti kita kasih 100. Memang itu dia menyelesaikannya dengan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Apalagi kalau soalnya soal yang aslinya soal yang jawabannya tertutup kayak model pilihan ganda. Itu saya kasih 10 soal. Jawabannya kan pasti. Kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya C ya D gitu. Ketika dia melaksanakan tugasnya itu dengan benar ya otomatis dong saya kasih 100. Tapi ketika sudah diaplikasikan ke dalam nilai rapot ya saya sesuaikan nilainya tidak dicampur ya 100 pemirsa nih. Jadi Bu Ida ini cara dia kalau bukan 100 itu 100 kan milik yang kuasa. Ini bukan itu yang dimaksud, tapi karena kesehariannya dia di sekolahan dia mendapatkan nilai 100 karena apa? Mengerjakan soalnya itu benar semuanya, ya kan? Untuk nilai harian. Nilai harian. Nah, kemudian Bu Ida ini semuanya nanti pertanyaan semuanya biar nanti bisa menjawab langsung dapat hadiah. Asik. Ya kan? Iya. Hadiahnya ONH ya, Pak. Sampai pondok gede aja. Siap. Nah, terakhir yaitu pemirsa, ini Bu Rika nih, Allah ya karim. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya Bu Rika. Ini kan kelas 6 itu kan sudah mulai balik. Iya. Ya. Balik itu boleh katakan udah mulai kata-kataan. Ya kan sama bapaknya, sama anaknya kan kadang-kadang. Tetap bersikap sopan pada guru, pada orang tua dan memberikan pengertian serta nasihat bahwa ngatain sama temen itu nggak boleh loh gitu. Kamu mau nggak dikatain? Kalau nggak mau ya kamu jangan ngatain orang. Luar biasa Bu Rika, ya Allah. Bu Rika ya, Bu Rika pemirsa Bu Rika, bukan burikan. Bukan Burika, ayam. Nah, Bu Rika, kalau misalkan di dalam keluarga, ya rumah tangganya Bu Rika misalkan,
itu suami yang kalau melihat istri yang nggak suka adalah istri yang pakai kacamata katanya. Aduh, jangan begitu. Iya. Kata siapa? Kata bapak ya? Iya, karena apa? Kalau misalkan bangun tidur, istrinya itu nyariin kacamata buat nyariin suami. Oke, mereka makasih. Ya? Iya, Pengalaman Pak iya Ustadz. pengalaman. Iya. Itu pengalaman pribadi. Oke, nah kemudian sekarang semuanya, makasih mereka ya. Sama-sama. Ini saya mau, ya semuanya kan ini bukan hanya agama Islam saja ya. Ada yang gurunya agamanya Nasrani juga ya. Oke, saya menghormati dengan apa namanya, Bu siapa? Bu Ros ya. Oke, nah ini saya mau ngatur nih, kalau baca Quran kan ada namanya baca kol-kola itu artinya mantul. Biasanya mantul gitu kan ya. Nah sekarang saya sedikit karena apa? Ini untuk bisa membaca Al-Qur'annya juga lebih cakep, para guru-gurunya ini luar biasa. Nah karena memang yang lain di YouTube yang lain kan sudah banyak ya. Nah ini yang belum ada ini masalahnya. Nah, saya mau nyoba bareng dengan saya, bukan saya guruin ya, para guru saya bukan guruin, tapi saya ngaji bareng. Kol-kola itu hurufnya ada 5. Coba 5 itu kalau ingat baju di toko. Nah itu yang gampang diingatnya ya. Nah kemudian saya kepingin ngucapin hurufnya Qaf gitu ya. Nah coba bareng ya. Nanti kita ini kan kadang-kadang susah ya. Coba Qaf. Coba lagi. Nah ini sekarang saya mau ngetes sama Bu. Ini huruf Qaf aja coba Bu. Qaf. Nah ingat. Qaf. Nah lagi. Qaf. Nah ini nih pemirsa. Nah ini pemirsa. Dia menurut dia udah apa namanya, udah fasih banget gitu. Tapi udah bener sih, udah bener. Kita bareng-bareng makanya bukan guruin. Coba ayo 1, 2, 3. Ini masalahnya. Ini mohon maaf karena apa? Kalau salah pengucapan arti beda. Ya. Ini contoh. Misalkan yang qaf ya. Kalau baca Allahu Akbar itu salah arti. Artinya bagaimana? Allah di kuburan. Nah iya kan? Gitu. Nah kalau Allahu Akbar berarti Allah Maha Besar. Nah inilah cuman satu aja seperti itu. Jadi untuk membuktikan bagaimana cara membaca yang fasih, makhrajul hurufnya, hak-haknya hurufnya kudu sesuai dengan sesuai dengan kepala sekolah tadi. Cara mendaftar sekolah pun juga harus ada aturan-aturannya. Jangan main nyalahin apa-apa, nyalahin. Ini kan pemirsa. Kalau memang orang tuanya banyak yang nurut, ya kan? Tapi kalau ada yang rewel, kadang-kadang dimaki-maki di situ kan. Nah, inilah adab pelajaran di Madrasah. CBU nggak seperti itu ya. CBU 01 nggak seperti itu. Kita ingin bersinergi. Ya Madrasah. Dari tadi belum nyampe. Belum gape, padahal dia gape banget tadi ya. Ya Allah. Ya kalau madrasah kan udah biasa ya. Kalau madrasah udah biasa. Karena kalau ngomong madrasah kan, kok madrasah kan begitu kan? Itu ya biasa buat sensasi gitu. Oke, itu baru qaf ya. Qaf, nyeklok enggak? Coba bareng. Apa? Nyeklok enggak? Nah itu bisa. Nanti begitu sampai rumah, ibu habis ngajar di sekolahan ya. Iya. Demi apa? Hak gitu. Nah kemudian po sekarang coba. Po. Ada yang empo, ada yang po. Po ya. Ini kalau apa namanya, mohon maaf ini kan karena apa persamaan biar nyamain baca Quran biar jangan apa namanya ketukar hurufnya. At'amahum. Oke, mantap. Nah, ini kalau begini kan nggak diraguin. Berarti ke CBU udah nggak diraguin ya. Nanti kalau misalkan baca Fatihahnya pun juga nggak tahu deh satu-satu. Enggak. Nah kemudian ba ya, ba itu di apa lisan, ba bi bo baba.
Bagi ibu bapak. Nah, itu mah gampang ya kan. Kemudian gym. No, yang bisa di sebelah sono, jeep. No. Nah, kalau jeep kekecilan, kontainer nih. Ya kan? Gym. Azwaja. Nah, pemirsa, ini kan maksudnya ke kolkolahnya, yaitu huruf jimnya. Jadi pengucapannya. Nah, kemudian yang terakhir dal. Dadi du dada. Dani dada. Dani da. Nah, pemirsa, ini ada 3 bacaan kolkolah. Pertama kolkolah sughro, yang kedua kolkolah kubro, yang ketiga kolkolah bisa babi tasdid karena ditasdid. Nah, nanti gimana keterangannya nanti di episode yang berikutnya. Tapi nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang saya praktekin aja di sini bacaannya ya. Qul huwallahu ahad. 1 2 3. Qul huwallahu ahad. Nah, pemirsa, ini pokoknya kalau guru begini mah udah nggak bisa ragukan lagi dah gitu. Insyaallah, mudah-mudahan inilah saya bersama Kepala Sekolah Bu Sri, Profesor Doktor ya pokoknya dah ya kan. Ya itu kalau kan Muhammad Munawir kan. Nah, alhamdulillah ini bukan hanya untuk oke-okean tidak, tapi ini tanpa rekayasa, tanpa ada schedule. Pokoknya saya mau datang deh ke sekolah, nggak tahu mau ngapain. Iya, ya mau ngapain, pokoknya saya kepingin ketemu kepala sekolah. Lah, mau ngapain sih, kan begitu kan? Tapi ternyata memang inilah kualitas seorang para guru. Bukan saya membanggakan kepada guru CBU 01 tidak, tetapi memang kenyataan seperti itu. Dan kemudian di SD yang lain, kualitas seorang gurunya pun juga harus benar-benar diguguk dan ditiru juga gitu ya. Nah, terakhir terima kasih kepada Bu Sri dan kepada para guru ya, yang insya Allah sudah semuanya ini adalah kita seperti ini karena jasa dari guru, dan kita seperti ini juga jasa dari orang tua. Kita hebat bukan karena kita, tapi karena orang tua kita yang mendidik kita. Wa yu'allimul kitab. Yang datang banyak, yang jawab kagak ada. Mohon maaf, saya baru kali ini ceramah diprototin sama nenek-nenek. Masya Allah, ya Allah, coba. Baru kali ini saya, Masya Allah. Tapi insya Allah tadi kolkolah nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan ada waktu lagi. Dan nanti satu pakai whiteboard. Iya, white. Kalau tulisannya kan cubur ya. Nah, mohon maaf, bahasa Inggris dengan bahasa agama itu, Masya Allah, beda. Kalau bahasa Inggris kan palsu ya. Lah bacanya OW kan begitu ya. Nah iya, tapi kalau Arab kan enggak kan. Itulah bukan saya menyamakan itu, tapi yang jelas kita alhamdulillah bisa bersilaturahim di SD CBU 01. Alhamdulillah bisa bersilaturahim, ada manfaatnya semuanya ya. Selama 3 bulan ini Covid, ternyata guru-guru kita tidak ada yang kelaparan. Alhamdulillah ya. Lah semuanya makan semuanya ya. Perkara lebih itu yang diminta ya kan? Lah iya, kepinginnya saya kan minta duit 50 triliun kan begitu ya. Perkara dikasih 1 triliun, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan hey guys semuanya, insya Allah saya bersama guru-guru SD CBU 01, insya Allah kita akan ngelabrek ke yang sekolah-sekolah yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.